Terus informasi soal caleg itu sangat minim. Nah, apa yang saya pilih itu sebenarnya kurang dari 1 jam sebelum saya milih. Karena 1 jam sebelum milih, betul, masuk TPS baru menentukan pilihan. Kalau dari temuan bisnis itu ada 15 partai, ya kan. Tapi nggak semuanya, tapi yang paling banyak itu kita presentasenya gitu ya. Boleh nyebutin partainya? Boleh dong. Boleh. Karena itu kan ini informasi terbuka, sudah dibuka oleh KPU. Data KPU kan? Enggak. Ini kita hitung sendiri. Iya, maksudnya data yang dipublish KPU dan data pribadi adalah data berdasarkan KPU. Data yang kita kumpulkan, berdasarkan data yang kita kumpulkan. Paling banyak itu Partai Golkar. Sebenarnya kalau dari temuan kita tuh hampir semuanya nggak punya program kok rata-rata. Caleg-caleg itu hampir programnya itu nggak ada. Semacam nebeng di ombak ya. Iya. Berselancar di atas ombak begitu ya. Berjumpa kembali bersama Ngeklik, obrolan politik yang menggelitik, yang pastinya asik. Bersama saya Ririn Oktaviani. Saya Stefanus Arif Setiaji. Dan kali ini teman-teman kita lebih banyak yang kita undang ke sini. Iya, kita mau ngobrolin apa ini? Ya, karena kita sudah memulai kampanye nih. Oh iya. Jadi, kita udah memasuki masa kampanye. Jadi keseruan kampanye di daerah-daerah seperti apa, kita sudah menghadirkan calon legislatif. Salah. Calon pemilih tetap. Ya, kita mau ngomongin calon anggota legislatif dan kita sudah menghadirkan dari masing-masing daerah pemilihan. Ini merepresentasikan Indonesia dari barat sama dari timur gitu. Sebelah saya, silakan memperkenalkan diri. Halo, saya Anwar. Saya asli ya, Yogyakarta. Daerah pemilihan Yogyakarta. Ya. Oke, mantap. Mungkin saya akan pemilu atau coblos di sana. Insya Allah. Oh gitu. Nggak nyoblos di Jakarta? Ya, mungkin sekalian mudik loh. Sekalian mudik. Momentum ya. Iya. Sebelahnya? Sebelah saya. Saya Thomas Mola. Mas Thomas Mola. Ya, sebagian orang mengenalnya Okan lah. Oh iya. Saya orang NTT, tapi dapil kalau milih sudah di Jawa Barat. Oh gitu. Nah, sudah daerah pemilihan Jawa Barat. Ya. Tapi pernah punya pengalaman milih di daerah di NTT. NTT. Ya, lebih menyenangkan milih di NTT. Wah, tunggu dulu ceritanya, nanti kita akan kulik-kulik lagi ya. Tapi ngomong-ngomong, sudah beberapa hari kampanye sudah dimulai gitu kan. Kalau kita di Jakarta sendiri udah melihat banyak banget nih alat peraga yang ada di jalanan. Seperti di depan kantor kita juga sudah diwarnai. Iya, banyak wajah-wajah calon anggota legislatif. Yang baru kita kenal. Masa? Iya, muka-muka ya sebagian sih, tapi sebagian juga wajah-wajah lama. Wajah lama, wajah baru juga ada. Calon anggota legislatif di DPR RI, di PD, kemudian DPRD, kabupaten kota sama provinsi ya. Karena selain capres dan juga cawapres, tanggal 14 Februari besok juga akan memilih. Jadi pemilu 2024 itu kan tidak hanya capres cawapres, jadi juga memilih caleg. Memilih caleg itu juga penting. Punya pengalaman milih caleg, Mas? Pernah. Kemarin 2019 saya milih semua malah. Pilpres, caleg, DPRD, provinsi, DPR, kabupaten kota, DPD saya pilih. Karena waktunya berapa? Kalau caleg waktu itu memilihnya karena pertimbangannya lebih. Nah, ini agak unik ini, karena kan saya nggak pernah atau tinggalnya praktis di Jakarta ya. Terus informasi soal caleg itu sangat minim. Nah, apa yang saya pilih itu sebenarnya kurang dari 1 jam sebelum saya milih. Karena 1 jam sebelum milih, betul, masuk TPS baru menentukan pilihan. Nyoblos calegnya atau nyoblos partainya? Nyoblos calegnya. Partai pasti sudah punya preferensi. Caleg itu unik di sana. Mulai DPR hingga DPRD kabupaten kota dan provinsi ya. Kalau caleg DPR RI itu kita punya preferensi sendiri. Kita sudah kenal lah karena banyak kan petahana. Nah, di sisi lain ada DPR di provinsi, kabupaten kota. Nah, itu yang agak unik saya bilang. Karena di sana saya ketemu banyak
teman atau tetangga itu yang obrolan itu akan muncul pengarahan. Intinya gini. Ya kalau bahasa Jawa itu saudara kita ada yang nyalain. Gitu. Ya. Nah ini akan menentukan pilihan kita akan seperti apa gitu kan. Entah siapa itu saudara siapa dari mana kita nggak tahu. Cuman siapa itu saudara beda kelurahan. Nggak bisa jadi. Beda. Tapi itu berpengaruh berpengaruh. Oh iya ya daripada yang lain saya nggak kenal gitu kan. Ya dari semuanya yang nggak kenal ini ada yang saudara. Entah saudara benar apa enggak itu. Nah itu akan menentukan gitu. Jadi bisa kedekatan sosiologis, bisa kedekatan geografis gitu ya. Bisa. Kalau di Betul. NTT sendiri seperti apa? Masukkan punya pengalaman milih caleg? Punya, waktu di NTT juga punya. Kalau kami di sana tuh kekuatan mulut lah. Kalau bahasa orang kotanya nih gosip gitu ya. Jadi mungkin literasinya ya. Sinyal tidak ada. Program apa gitu ada? Tweet nggak ada medsos, era medsos belum terlalu, semua orang belum menggunakan handphone. Jadi seperti misalnya ibu saya naik angkot lalu dibayarin salah satu caleg, itu dia bisa cerita seminggu. Padahal hanya naik angkot gitu ya. Atau siapa mau. Jadi nggak peduli mau programnya apa, yang penting dibayarin angkot. Artinya kedekatan ya, maksudnya dia merasa orang itu punya perhatian, punya care. Yang kadang-kadang menurut saya sederhana, tetapi mereka cukup membekas gitu. Atau kejadian misalnya ada orang meninggal, lalu calegnya datang. Di momen-momen duka mereka itu, mereka merasa orang itu hadir. Nggak peduli dia programnya mau ngomong program itu seperti nomor kedua, tapi karena dia datang, kami dekat, lalu ya bisa jadi satu rumah nanti bagi suaranya. Berarti minimal mengenal nama. Ya minimal mengenal nama, lalu tahu orangnya atau pernah kontak fisik atau bertemu maksud saya. Program nggak peduli. Program itu sepertinya ya nanti baru cari tahu lah. Pembenaran kalau didiskusi. Tapi Mas Mola sendiri di daerah kan juga pasti ada banyak alat peraga gitu kan. Bahkan di Pampangnya kan setiap 1 meter sudah ada lagi. Nah itu juga terekam nggak sih kemudian membuat pilihannya kemudian jatuh kepada orang itu karena sering lihat nama dan juga mukanya di jalan-jalan gitu Mas? Saya kira di sana kecil peluangnya karena untuk tahu mungkin ya bahwa orang ini maju tahu namanya, tapi memilih orang yang dilihat itu tanpa mengenal dia secara istilah pertemuan secara fisik itu agak kecil kemungkinan. Dia minimal harus punya semacam jaringan di lapangan yang nanti bahwa dia mengumpulkan massa, ada 100 orang atau berapa, makan-makan sama-sama, dia ngomong 1-2 kalimat ya mereka merasa udah bertemu. Berarti act of service gitu ya. Kalau 2024 nih, besok nih, Februari 2024. Kan milihnya di mana? Sekarang di Jawa Barat, tapi memantau lah ya. Jawa Barat. Sudah punya gambaran yang mau dipilih gitu? Kalau di Jawa Barat sama sekali nggak punya. Mas Anwar? Sama ya dapilnya dari 2019, artinya kurang lebih yang akan maju juga sama. Ya nggak jauh-jauh dari situ juga. Sudah punya gambaran yang mau dipilih? Sudah. Nama ya, untuk nama sudah ada karena sudah pernah menjadi anggota DPR untuk di caleg DPR RI. Berdasarkan petahana. Ya, berdasarkan nama-nama besar di Senayan. Kalau itu udah ada referensi, tapi programnya sampai sejauh ini saya juga nggak tahu. Nah, Mas, karena beberapa nama adalah petahana gitu kan. Tentu di 5 tahun terakhir ini kan juga mungkin walaupun tinggalnya di Jakarta, tapi kalau lagi pulang ke kampung mungkin ada informasi-informasi juga dari keluarga gitu. Pernah dengar program kerja 5 tahun yang lalu gitu benar-benar dikerjakan sama para petahana ini nggak sih Mas? Tidak sama sekali. Oh gitu? Nggak. Praktis nggak ada. Mereka kerjanya apa itu juga nggak tersosialisasikan dan kita nggak bodo amat itu kan. Tapi nama-nama itu memang ketika menjelang pemilu ini hadir. Muncul lagi gitu ya? Hadir ya sering nama mereka kan ada caleg-caleg itu yang sangat dekat ya di daerah-daerah tertentu ya. Misalnya ada di Gunung Kidul itu dari partai A itu memang sering dan membangun nama dia sebagai anggota DPR itu sangat
sering hadir itu loh. Iya. Acara apapun datang seperti kayak disampaikan Mola tadi di NTT, yang penting datang. Itu cukup efektif untuk membangun reputasi. Tapi programnya apa itu nggak tahu. Ya? Programnya praktis nggak ada nih. Saya menyetujui undang-undang IKN atau apa gitu nggak ada. Praktis cuman mereka hadir, nama ini gitu, itu sudah sangat berpengaruh gitu kan. Iya. Nama-nama Tapi besar. fenomena ini menarik loh menurut saya, karena kalau ini kita bicara temuan ya. Sebenarnya KPU itu kan memberi ruang buat masyarakat untuk nyari tahu gitu ya. mengakses informasi tentang calon anggota legislatif. Kita bicara yang DPR ya. DPR itu kan ada kalau di data resminya KPU itu kan 9.917 calon anggota legislatif DPR RI ya. Nah, dari 9.917 itu kan KPU itu memberi kesempatan buat setiap calon anggota legislatif itu untuk untuk membuka data dirinya gitu kan. Mempresentasikan dirinya dan profilnya gitu ya. Profilnya itu bisa dibuka, ada yang memang tidak diakses, tidak diperbolehkan untuk diakses gitu. Jadi hampir 19,4% lah ya caleg di Indonesia. Hampir 20%. Ya, sekitar 1924 itu profilnya tertutup gitu. Jadi profilnya itu nggak tahu sengaja ditutup atau gimana gitu ya. Jadi mungkin profil tertutup itu ketika kita buka website KPU, kita klik itu semuanya nggak bisa diakses. Profilnya nama, tempat tanggal lahir, alamat, status pernikahan, kemudian latar belakang pendidikan, kemudian latar belakang pekerjaan, program kerja dan lain sebagainya itu tidak bisa diakses. 19,4%. Nah itu dari partai mana aja sih Mas? Dari temuan bisnis? Hampir semua partai. Kalau dari temuan bisnis itu ada 15 partai, ya kan. Tapi nggak semuanya. Tapi yang paling banyak itu kita presentasenya gitu ya. Boleh nyebutin partainya? Boleh dong. Boleh. Karena itu kan ini informasi terbuka sudah dibuka oleh KPU. Data KPU kan? Enggak. Ini kita hitung sendiri. Iya, maksudnya data yang dipublish KPU dan data pribadi adalah data berdasarkan KPU. Data yang kita kumpulkan, berdasarkan data yang kita kumpulkan. Paling banyak itu Partai Golkar. Partai Golkar, ada nggak temannya yang? Ya ada. Dari Golkar. Ada. Udah pasti itu datanya nggak bisa diakses. Mungkin takut orang bawa proposal. Pinjol. Bisa jadi kan? Ya bisa jadi gitu. Takut datanya dibuka karena ini ya akses data pribadi ya mungkin disalahgunakan atau bagaimana lah. Nah itu ada 1924. Paling banyak di Partai Golkar. Partai Golkar itu 570 sekian lah. Terus kemudian Partai Demokrat juga banyak. Gitu. Partai Golkar itu hampir di semua dapil. Profilnya tertutup. Partai Demokrat juga. Partai Demokrat itu hanya mungkin ada 1-2 caleg saja yang membuka datanya. Membuka profilnya. Gitu. Kemudian paling banyak lagi Partai Baru. Partai baru. PKN itu juga banyak loh ternyata. Dia partai baru tapi profil calegnya nggak dibuka, itu juga banyak. Jadi jadi ketika kita membuka kita nggak bisa mengakses nama gini lah ya. Nah tapi menariknya juga yang kita bisa membuka aksesnya, kita bisa klik di profil itu. Apakah datanya lengkap, Mas? Nah, datanya nggak lengkap gitu. Jadi mungkin cuma nama, tempat tanggal lahir, status dan lain sebagainya gitu. Tapi pendidikannya ada atau mungkin nggak ada, atau bahkan di profil latar belakang pekerjaan nggak ada. Program ada yang mencantumkan, ada yang enggak gitu. Jadi kita kayak memilih apa ini besok kan repot juga kita memilih wakil rakyat yang mestinya. Ya kalau kita sebagai orang awam kan pengennya kita ini mau memilih wakil rakyat, tapi kok mereka tidak terbuka dengan rakyat gitu. Ya mungkin tadi itu ya khawatir karena kalau datanya dibuka itu disalahgunakan untuk pinjol atau untuk datang bawa proposal gitu repot kan. Itu tidak hanya di DPR, DPD juga begitu. DPD itu 38% dari sekitar 688 ada 38% yang profilnya
Tapi itu dugaannya secara partainya memang diarahkan begitu atau personal yang memilih? Dugaan saya memang itu perintah partai, dugaan ya. Kalau kemarin waktu kita ngobrol sama KPU kan memang diperbolehkan untuk dibuka. Itu adalah hak prerogatif para caleg Iya. gitu ya. Diperbolehkan untuk dibuka sama bisa ditutup itu dengan pertimbangan lebih kepada informasi data pribadi. Tapi menarik begini, ada beberapa misalnya kalau misalnya calegnya itu nama besar, Ya. kan? Dia caleg nama besar nih. Kalau dia di nomor 1 gitu, di salah satu dapil dia nomor 1, dia ditutup, nanti yang lain-lain mengikuti tertutup. Oh. Jadi apa namanya? Jadi ada mengikuti gitu ya. Jadi misalnya dia di salah satu partai A gitu ya, partai A, kemudian dia nama besar nomor 1 gitu tertutup. Nanti di belakang-belakangnya anggotanya dia nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu tertutup juga. Padahal biasanya yang nomor 1 itu adalah petahana. Biasanya petahana. Yang Ya, punya, yang sudah Iya. pernah melalui pemilihan umum sebelumnya gitu ya. Gitu. Jadi ya nggak tahu. Memang apa kalau kayak ya kita kayak memilih apa jadinya ya kalau kayak gini ya. Kita mau memilih yang apa? Yang bagus dari sisi apa? Dari Kualitas. sisi kualitas misalnya, mungkin Program. gitu kan, jadinya kita nggak bisa mengakses, nggak bisa, ya jadinya ya gitu-gitu aja kayaknya nanti. Tapi karena jalan dari data KPU tertutup gitu kan, dari beberapa caleg yang kemudian memilih untuk menutup dirinya gitu, dari para wakil pemilih yang berasal dari ini pernah kemudian terlintas atau terpikir gitu ya, karena ditutup tapi aku juga penasaran nih, kemudian beralih untuk kemudian mencari tahu lewat sosial media, karena kan juga pergerakan sosial media pada saat kampanye ini kan juga cukup masif gitu. Mas, Ya. apa? Praktis saya belum pernah buka data itu yang disampaikan Pak Sas tadi. Memang karena datanya banyak dan apa yang kita cari kalau tertutup ya. Pencarian informasi tentang caleg pasti dilakukan, salah satunya melalui berita ya. Kita browsing aja ada berita apa enggak itu. Dan sayangnya beritanya juga nggak ada. Mungkin tertutup nggak ada beritanya. Ya. Mungkin beritanya terkait program, mungkin pas ya kampanye gitu, pas kampanye pembagian bansos atau apa. Programnya pun kadang ada, kadang enggak. Di situ yang apa namanya mungkin menjadi kekurangan ya, kekurangan informasi dari caleg. Kita nggak mendapatkan informasi yang lengkap itu, caleg ini mau ngapain, terus ini ya programnya apa, kayak gitu. Tapi pada dasarnya kami ya sebagai pemilih itu juga nggak terlalu memperhatikan itu, karena memang ketokohan itu sangat berpengaruh ya, terutama DPD ya. DPD itu kalau di satu daerah itu DPD, ya perasaan DPD-nya itu terus gitu kan. Iya. Tapi gimana lagi, itu yang akan jadi juga, terus pilihannya cuma itu. Dan sebagian besar itu memang sudah pernah jadi DPD dan akan jadi DPD lagi. Berapa periode jadi yang gitu? Berapa ya? Mungkin di daerah dapil saya itu mungkin nggak tahu siapa yang kayaknya jadi. Sejak saya kecil itu sudah jadi DPD. Tapi profil karena Anda di daerah istimewa Yogyakarta, profil anggota DPD-nya yang sering terpilih itu tertutup. Iya. Tertutup, nggak bisa diakses. Tapi siapa banyak yang yang pilih bilang- banyak tahu juga itu kan. Dia latar Programnya apa belakangnya ya? siapa, Nggak tahu. programnya enggak. Pokoknya apa kayaknya masyarakat juga ya udah ini aja deh gitu. Iya, Mungkin ya. iya. Sementara ada calon DPD lain yang mungkin punya kapabilitas juga untuk mewakili di Senayan. Kalau buat saya kadang begini ya, yang menarik itu mungkin apa namanya, ada beberapa partai yang terbuka, ya, apa kan tadi dari 15 partai kan yang rata-rata tertutup cuma di 2 itu ya, tapi sebagian memang banyak dibuka. Kayak apa? Kayak PSI, Partai Solidaritas Indonesia itu termasuk yang sangat membuka diri terhadap profil calegnya, gitu. Walaupun apa namanya nggak lengkap juga gitu, programnya nggak ada gitu kan. Terus Partai Perindo itu termasuk yang membuka diri juga. Perindo itu cuma ada 1 caleg doang kalau nggak salah dari penelusuran kita yang calegnya tertutup gitu. PDIP itu hanya 1 dapil
Yang menutup. Hanya di satu dapil yang calegnya menutup diri. Dapil Jadi, kantong suara atau bukan? enggak, dia di Dapil mana? Boleh dapil disebutin. mana ya? Kalau nggak salah di dapil Jawa atau luar Jawa? sekitar luar Jawa. Dia Luar di Jawa. dapil luar Jawa. Hanya nggak banyak sih. Di PDIP hampir termasuk yang cukup terbuka. Gitu. Terus partai-partai ya kayak PKB, Gerindra juga sebagian gitu. Itu juga sebenarnya bisa diakses. Sama yang menarik lagi misalnya calegnya, ngomongin calegnya gitu. Calegnya ada yang bapak, anak gitu dan Dalam satu dapil. Ya. Suami istri. Wah, suami istri itu di dapil. Bapak itu suami istri ada tuh, Pak. Oh iya di Bapak. dapil. Suami Di istri dari partai yang sama. Dapilnya beda. Dapilnya beda gitu. Dapilnya beda ada. Terus bapak anak dari partai yang sama, dapilnya beda juga ada. Nomor urutnya berdekatan atau kemudian berjauhan? Yang apa? Yang bapak anak. Bapak anak berdekatan. Dia kalau yang di satu partai di dapil yang sama agak jauh ada. Tapi kalau yang satu partai beda dapil dia berdekatan, ada yang nomor 1, ada yang nomor 3 gitu. Ada Kalau yang suami legislatif, anaknya DPD. ada, DPD juga ada, gitu juga ada. DPD juga menarik sih menurut saya yang beberapa calonnya. Kayak siapa itu mantan komisioner KPK Pak Agus Raharjo. Agus Raharjo. Ya itu ternyata juga maju sebagai caleg untuk senator ya DPD. Terus mantan wakil gubernur Jawa Tengah Taj Yassin itu juga maju di DPD. Ada beberapa orang yang di DPD yang calon-calon yang Nama-nama yang sudah punya nama familiar gitu ya di daerah. masyarakat. Tapi Mas Mola, ini kan masa kampanye juga masa-masanya untuk kemudian menuangkan gagasan dan juga program-programnya kepada masyarakat. Nah, kalau seandainya salah satu jalan kemudian ditutup, ini bisa melihat nggak sih kalau ini bentuk ketidakseriusan caleg untuk maju ke pemilu 2024 ini, Mas? Menarik juga. Kalau dari perspektif misalnya di dapil NTT ya, saya kebetulan sempat buka website KPU lalu coba scroll, itu mayoritas itu seperti NTT diaspora kalau lihat dari alamatnya. Jadi mereka sudah pergi ke Jakarta atau ke luar kota lalu kembali untuk jadi caleg. Iya. Tapi kalau lihat dengan jumlah sangat banyak orang yang maju, lalu dapil NTT 1 itu sekitar hanya 6 orang. NTT 2 hanya 7 orang. Itu seperti sudah ada pelanggan tetap di situ lah istilahnya ya. Orang itu apa? Yang punya istilahnya Nama. nanti kursinya hanya memperebutkan 6 kursi gitu kan di sana. Kalau dilihat teliti itu jadi mungkin 3 orang itu sudah dapat gitu. Yang lain itu kadang-kadang kita mikir orang ini siapa, lalu apakah dia serius atau dia hanya pelengkap untuk membantu persyaratan administrasi persyaratan gitu ya. Administratif juga ya ada semacam kecemasan begitu juga ya. Sehingga saya merasa caleg mungkin mereka serius maju. Beberapa orang yang saya kenal atau yang saya kenal dalam arti dia juga kenal saya. Ada yang dia tidak kenal saya. Jadi yang saya juga kenal mereka serius. Dalam arti serius itu siap secara modal lalu waktunya. Cuman memang di sana kalau saya lihat kesulitannya walaupun mereka siap secara modal tentu saja terbatas dibandingkan dengan yang petahana misalnya ya. Ketika saya berdiskusi dengan beberapa rekan di sana mereka bilang yang petahana itu punya keuntungan seperti memanfaatkan program pemerintah. Mereka sudah beri bansos, itu tuh diceritakan cukup lama. KIS, padahal kita tahu itu seperti apa ya? Itu bukan punya dia gitu. Tapi sebenarnya kalau dari temuan kita tuh hampir semuanya nggak punya program kok rata-rata. Caleg-caleg itu hampir programnya itu nggak ada. Semacam nebeng di ombak ya, berselancar di atas ombak begitu ya. Ada yang misalnya dia cuman programnya ya program partai itu ada gitu kan. Misalnya dari program partai kemudian diturunkan jadi program caleg gitu ada. Tapi ada beberapa juga yang misalnya memang dia menggali untuk
untuk yang lebih serius juga ada yang lebih ini. Tapi biasanya juga biasanya programnya atau usulannya itu mengabdi kepada masyarakat, mengangkat kesejahteraan. Itu kan sebenarnya ya itu klise lah ya. Klise, tapi klise pun gitu itu ternyata banyak yang tidak mencantumkan. Jadi ya, itu kayak milih apa ya? Milih kadang mungkin pendekatannya berbeda menurut saya kalau dari masyarakat ya. Mungkin caleg datang dengan program, tapi masyarakat nggak butuh program. Itu bisa juga. Masyarakat butuh misalnya sumur atau air. Jadi ada teman saya cerita dia caleg. Ini bukan untuk DPR pusat, maksud saya DPRD, lalu mintanya bangun tower. Bangun tower apa itu? Tower pemancar sinyal. Tower pemancar biar sinyalnya kuat, Mas. Jadi dia bingung. Tapi kalau itu dibicarakan ke caleg yang DPR pusat, yang mungkin mereka sudah jadi petahana, punya akses, mungkin dia punya power untuk bilang, oh nanti saya lewat pemerintah, nekan pemerintah atau meminta tolong ke sana. Dia punya semacam modal tambahan yang orang baru itu tidak bisa punya akses itu. Jadi memang kadang-kadang saya merasa mungkin mereka tidak butuh program, tapi apa yang masyarakat butuh lalu mereka ngasih, itu lebih dikenang ketimbang programnya. Jadi mungkin ya ini soal literasi. Jadi kayaknya kemungkinan besar caleg-caleg yang akan mengisi di Senayan itu ya itu lagi. Itu lagi ya. itu aja orang-orangnya. Bisa jadi mereka sudah 3 periode. 4 periode. Lebih, saya pikir ada yang DPR. Cuman perolehan suaranya mungkin agak ini ya, fluktuatif gitu ya Mas. Mungkin yang dulu di peringkat ke-3 terus melorot peringkat 7 itu dinamika politik ya. Tapi yang udah mungkin dari 2010 sampai sekarang ya, berarti udah berapa itu? 3 periode lebih ya? 2004 misalnya, kita kan mungkin pemilihan langsung yang termasuk 2010. Memilih presiden gitu kan 2004 ya, mulai 2004 gitu. Ya mungkin aku ada nandain itu mungkin udah ada yang 3 periode ya. Iya, 3 periode banyak ada kalau yang. Jadi dia sudah termasuk yang gini, misalnya dia sudah mungkin secara fisik ya, menurut saya kadang menurut pandangan saya secara fisik dia sebenarnya udah nggak layak. Ya betul. Usianya di atas. Udah simbah-simbah ya. Usianya udah di atas 70 tahun gitu. Itu masih ada ternyata yang kemudian sekarang maju gitu kan. Loh, tidak hanya caleg, capres kita juga. Oh iya. Meskipun sudah, tapi tapi masih semangat untuk kemudian mencalonkan diri. Tapi yang menarik ya, ketika usianya, misalnya calegnya usianya mungkin udah di 70 tahun, itu gambarnya ketika dipampang di baliho-baliho itu fotonya masih sama. Lebih muda gitu. Lebih muda. Jadi kan itu menipu kita loh. Ya pasti. Menipu kita. Mungkin kalau misalnya kita minimal tahu tahun lahirnya aja, kan misalnya dia tahu tahun lahirnya berapa gitu kan, kita bisa lihat oh ternyata udah sepuh nih, udah tua nih. Kita milih yang agak mudaan aja deh, cari yang mungkin tahun-tahun kelahiran 70, 75 gitu kan, 80 biar sebaya gitu. Tapi berbicara soal usia gitu kan, tadi menyebut bahwa ada beberapa caleg yang kemudian petahana. Tentu kalau udah petahana kita sudah kenal gitu kan dengan tokoh-tokoh daerah ini gitu kan. Tapi ada juga caleg-caleg yang baru gitu kan. Nah mungkin saya juga penasaran juga bagaimana kemudian apakah ada faktor-faktor influence dari keluarga gitu kan. Mungkin Mas Anwar punya ibu yang kemudian tidak bermain dengan sosial media, jadi nggak bisa ngakses, bahkan nggak bisa ngakses KPU gitu, data KPU dan lain sebagainya. Apakah juga pernah kemudian bercerita tentang program-program dia kepada keluarga terdekat gitu? Ya, bukan bermaksud untuk kemudian menggiring suara ya, tapi mempresentasikan secara itu sangat efektif ya, cuman agak struggling untuk caleg baru dalam tanda kutip ya. Mereka biasanya membangun infrastruktur, misalnya ini memperbaiki jalan. Itu siapa yang memperbaiki jalan? Si ini itu siapa? Ternyata dia mau maju caleg. Nah, pendekatan-pendekatan dilakukan seperti itu. Tapi pada akhirnya itu juga nggak kepilih karena masih kalah dengan petahana. Kalau boleh saya bilang untuk caleg baru itu agak struggling karena memang udah hampir pasti akan kalah dengan yang petahana itu.
Karena petahana itu sudah mempunyai konstituen yang menurutku udah Solid. udah solid dari bawah. Biasanya petahana ini kan dari kepala daerah nih. Kepala daerah terus dia jadi caleg, terus jadi caleg terus atau dari Caleg terus. karena nggak ada lain. Beberapa periode. Terus ada juga dari yang DPRD kota, DPRD provinsi, terus di berjenjang berarti. berjenjang. Iya. Banyak kan berjenjang. Jadi Nah, kantong-kantong suaranya sudah terbentuk betul. ketika dia kemudian sejak lama gitu ya. dia punya konstituen yang cukup solid ketika Dan pemilu loyal itu gitu. mesin-mesin konstituen ini sangat dimanfaatkan Dan gitu. bergerak gitu ya Mas. Nah, mungkin kalau untuk sekarang caleg baru ya, misalnya bisa menggrab pemilih pemula, mungkin akan lebih lebih punya peluang melalui Gen Z itu ya, generasi muda. Di tempatnya Mas kan banyak caleg baru juga. Oh banyak caleg baru. Jadi Keturunan siapa? kadang-kadang mereka disukai banyak di medsos. Itu seperti membangkitkan kepercayaan diri bahwa Muda. bukan maksud saya caleg baru ya ini. Iya. Mau tua atau muda Oke. ketika di medsos punya fanpage begitu. Seakan elektabilitasnya naik Seakan, gitu ya. itu seperti padahal itu kan semu ya. Bisa di like dari Papua, dari Oke. konstituennya bisa jadi Enggak di wilayah itu. nggak real gitu ya. Lalu ketika mereka yang baru ini datang juga, kalau di tempat saya atau di NTT secara umum saya lihat itu minimal dia harus bekerja 3 tahun sebelum dia maju, karena berbasis itu tadi omongan, kenal, menyapa satu-satu itu pekerjaan yang sulit. Dibandingkan dia datang dengan misalnya punya duit atau apa lalu serangan fajar kadang tidak efektif. Ditutup Karena itu. orang merasa saya sudah dengan dia. Pokoknya saya dengan dia itu susah kita mau menjelaskan, mau bilang oh program orang ini lebih bagus. Tidak, kau baru sudah bilang pokoknya ya dah. Itu. Gitu ya. Iya. Jadi beberapa teman itu memang mereka bekerja dari misalnya beberapa Tahun belakang tahun gitu ya. sebelumnya sering pulang membangun jejaring dengan anak muda atau dengan lembaga gereja misalnya kalau di NTT ya segala channel yang bisa memperkenalkan dirinya sehingga bisa bertemu banyak orang itu dioptimalkan sebisa mungkin karena Beda ya dengan kultur di ya saya merasa mungkin itu berbeda sekali di Jawa mungkin ya. Ya, Jawa lebih ke di Jawa karena mungkin generasinya udah ini ya, udah beda. Ada yang generasi tua dan muda, mungkin ada yang ini udah melek digital lah, bisa melihat dari program-programnya. Tapi kembali lagi Pak, yang kedekatan terus ini siapa, omongan sama, omongan mulut dari lingkungan sekitar itu sangat berpengaruh. Tapi aku melihat sih memang petahana yang punya peluang yang lebih besar daripada yang baru. Ya itu saya bilang tadi cukup struggling kalau yang baru. ya petahana di tempat saya mungkin tidak perlu kampanye, dia tetap Langsung. duduk-duduk aja. karena praktisnya kita tahu namanya pasti terpilih, bisa jadi dia belum pernah berkunjung ke tempat saya atau ke tempat mana, tapi namanya selalu masuk gitu jadi kayak Tapi pengalaman waktu nyoblos 2019. 19. Memilih nama atau memilih partai waktu itu? Langsung nyoblos nama. milih partai waktu itu. Oh, Masih itu partai. yang diuntungkan yang atas ya? Iya. Kalau Iya, milih partai. Iya, karena yang menentukan partai kan itu. Iya, kan berarti suaranya untuk yang di atas lah ya berarti. Iya. Kalau yang nomor-nomor agak bawah-bawah 3, 4 atau 4, 5, 6 gitu ya tergantung ini ya suara. Tergantung PAB juga nanti. Pergantian antar waktu. Sangat menarik sekali dan ini masa kampanye tuh masih cukup panjang ya Sampai 14 Februari. 10 Februari untuk 10 kampanyenya Februari, ya, 10 dan Februari. masa tenang kemudian kita akan memilih di tanggal 14 Februari hari Februari. Rabu 14 Februari 2023. 20. Tentunya juga 2024. salah. 2024. 14 Februari 2024. Oke, tentunya untuk sobat bisnis ini juga masih punya waktu untuk kemudian menggali informasi program-program dan juga gagasan caleg yang ada di daerah. Atau juga jangan lupa kalau seandainya di hari ketika pemilihan nanti berhalangan untuk kemudian memilih di dapil asalnya, segera urus untuk kemudian memilih di dapil domisili saat Mau milih di dapil mana, Mas?
Dapil Jogja apa Jogja. pindah dapil? Enggak, tetap di sana. Momentum tadi, momentum Oh mau iya, pulang momentum kampung pulang gitu. kampung, Bisa aja momentum karena hari libur ya, besok Ya. dibuat Ya, pas menjadi di- hari libur. Ya, hari libur nasional pas pemilu. Sama ini ya, apa namanya kalau mengakses informasi caleg dan lain sebagainya itu bisa di situs KPU gitu kan, bisa dicari informasi mengenai calon anggota legislatif, bisa dicari, bisa diklik nanti daerah pemilihannya di mana gitu. Jadi supaya nggak buta-buta banget lah ya soal caleg itu. Biar ada momen bingungnya mau Iya, milih siapa gitu loh. Ya, misalnya mau milih yang muda gitu, atau memang mau memilih partainya saja, atau mau memilih langsung nama calegnya, itu semuanya ada di situs KPU, bisa diakses, bisa apa namanya, ya melihat-melihat sedikit lah kira-kira. Moga-moga ada program kerjanya. Kita tunggu program kerja dari para caleg-caleg. Makanya ditutup ininya Pak, Iya. profilnya. Karena mereka bahasa kerennya menyerap aspirasi. Wah, terima kasih, Ran. Baru diolah ya aspirasinya jadi program ke depannya. Terima kasih sekali buat Mas Anwar dan juga Mas Mola. Kita akan bertemu lagi di episode Ngeklik berikutnya. Sampai jumpa di episode Ngeklik berikutnya. Ngeklik. Wih, mantap. Mantap.